Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khairi fatahi aminu bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hamdal mursalin wa salatu alhamdulillah. Rabbina amin ya Allah ya rabbal alamin. Tes tes tes. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya. Kita akan lanjutkan pelajaran insyaallah. Sebelumnya kita sudah masuk ke ya. Sudah kita bahas. Sekarang ahkam al-mutamathilain wal mutajanisin. Lam, sekarang lam apa? Tentang lam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul lamat wa ahkamil mutafarriqah. Ini adalah bab tentang lam dan beberapa hukum yang bermacam-macam. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Wa fakhim, dan tebalkanlah olehmu al-lama kepada huruf lam min ismillahi, dari lafaz Allah, dari nama Allah. Jadi lam dalam semua kondisinya dia selalu tipis. Tipis kecuali pada lafaz Allah. Pada lafaz Allah dia tebal dengan beberapa ketentuan. Ya, seperti apa ketentuannya? An fathin. Ya. Disebabkan karena fathah ataupun dhammin ataupun karena dhammah. Karena fathah ataupun karena dhammah, seperti Abdullahi. 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 Allahnya tebal karena sebelumnya dhammah. Pun kalaupun fathah misalnya huwallahu, huwallahu, Allah tebal karena sebelumnya fathah. Kemudian kalau sebelumnya kasroh dia menjadi tipis. Nanti catatan yang berikutnya yang tidak disebutkan dalam nazam tapi menjadi kesimpulan gitu. Kalau kasroh berarti tipis. Bismillahi. Bismillahi, tipis. Kemudian wahar fal isti'la'i, dan kepada huruf isti'la fakhim, tebalkanlah olehmu. Waksusa, dan khususkanlah olehmu al-itbaq, kepada huruf yang itbaq. Jadi huruf isti'la, huruf yang isti'la itu mengangkat lidah belakang ke langit-langit, dikumpulkan dalam ungkapan khussa dhaghtin qir. Khussa dhaghtin qir. Itu huruf isti'la. Fakhim, tebalkan. Waksusa, dan khususkan al-itbaqa, kepada yang itbaq aqwa, lebih kuat. Kalau isti'la itu mengangkat lidah belakang ke langit-langit. Kalau itbaq itu hampir semua lidah, belakang, tengah, menyentuh langit-langit, bukan cuma naik. Dia ada 4 huruf. Sod, so, bo, po, ro. So, bo, po, ro. 4 huruf. Itu tebal. Sekali. Tebal banget. Berarti huruf itbaq ini sudah pasti isti'la. Sod, bod, po, ro. Itu pasti isti'la. Tetapi huruf isti'la ada yang tidak itbaq, yaitu ra, ghain, qaf, qa, ra, dan kha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa.
Jadi huruf-huruf isti'la harus dibaca dengan tepat. Terlebih lagi huruf itbaq. Itbaq lebih tebal lagi. Lebih huruf itbaq dia lebih tebal lagi. Seperti qala, qala, qala wal 'asa. Qa itu huruf contoh sampel untuk huruf isti'la saja. Qala. Wal 'asa, kalau sa itu sampel untuk huruf yang itbaq. Itbaq sudah pasti plus isti'la, dia lebih kuat. Wabayyin dan perjelas olehmu al-itbaqa, sifat itbaq pada contoh min dari contoh lafaz ahautu, ahautu. Ya, tok dulu, ahautu. Tapi toknya jangan dikolkolahkan. Namanya idgham naqis. Bukan ahautu, tapi ahautu. Ma basal ta, basal ta. Toknya dulu baru ta. Wal khulfu dan perkhilafan bi nakhlukum. Itu pada contoh bi itu artinya fi. Pada contoh nakhlukum itu ada khilaf. Kita boleh membaca dengan idgham naqis dengan memasukkan huruf qaf, sifat tebal pada qaf, terus pindahkan ke kaf. Nakhlukum, nakhlukum. Qaf dulu baru kaf. Ataupun nakhlukum, nakhlukum. Kaf langsung di idgham kamil, masukkan ke kaf semuanya, qafnya udah nggak tersisa sifatnya sama sekali, makhrajnya nggak ada, sifatnya nggak ada, langsung ke kaf, nakhlukum. Adapun satu lagi, boleh kita membaca dengan menghadirkan sifat tebalnya qaf tanpa qalqalah, baru pindahkan ke kaf. Nakhlukum. Waqa' terjadi. Jadi perkhilafan tersebut ada dua cara baca, itu terjadi. Kemudian wahrius ala sukuni. Kemudian hadirkan juga sukun pada ja'alna, ja'alna. Jangan seperti ja'alana, ja'alana, ja'alana seperti la. Ja'alna, ja'alna, harus jelas sukun. An'amta, an'amta. Dan maghdubi, maghdubi. Kemudian bolalna, bolalna. Ini catatan-catatan tentang lafaz-lafaz yang harus diperhatikan ketebalan dan ketipisannya. Mukhallis infitah, dan bersihkan, murnikan sifat infitah. Infitah itu tipis ya, konsekuensi dari infitah itu adalah tarqiq. Infitah itu lidah belakang itu tidak naik, dia turun. Akibatnya huruf menjadi tarqiq tipis. Murnikan sifat tipis, jangan tercampur jadi tebal. Pada lafaz mahzuran, mahzu. Bedakan dengan mahzu, zu, 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 zu. Di dua lafaz yang sama ada di Quran, mahzuran dan mahzuran. Juga asa, asa dan aso, asa, aso. Itu bedakan, murnikan sifat tipis dal dan sin. Asa, aso. Kemudian berikutnya wara'i syiddatan. Kemudian jaga sifat syiddah. Syiddah itu tertahannya tertahannya
Suara, Ustaz. Suara, tertahannya suara, syiddah. Syiddah tertahannya suara bikafin wa bita, pada huruf kaf dan huruf ta. Misalnya pada ungkapan syirkikum wa tatawaffa fitnata fitnata. Jadi ada syiddah fitnata. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan adgim. Kemudian huruf pertama pada mutamatsilain dan mutajanisain, insakan kalau sukun. Mutamatsilain itu kan huruf yang sama-sama persis. Dal dan dal, ba dengan ba, itu seperti idrib, itu mutamatsilain. Kemudian kalau mutajanisain itu huruf yang satu jenis, satu makhraj tapi beda sifat. Seperti misalnya lam dengan ra, la ra. Menurut sebagian ulama ya, lam dan ra itu satu makhraj tapi beda sifat. Kalau lam dengan lam itu mutamatsilain. Kalau lam dengan ra mutajanisain. Adgim idghamkan seperti qurrabbi. Lamnya sudah tidak dibaca. Wa balla itu mutamatsilain. Balla. Wa abin, nanti syarahnya kita coba baca ya, ini terjemahnya. Wa abin dan nampakkan, abin itu bayin, jelaskan. Fi, pada ungkapan fi yaumi. Walaupun sama-sama ya, tapi yang satu ya-nya ya mad, yang satu ya-nya yang wasatul lisan. Jangan diidgham fi yaumi, tapi fi mad dulu yaumi. Juga qalu wahum, jangan diidghamkan qalu, tidak, tapi qalu wahum. Juga qul na'am, diperjelas. Jadi tidak kun na'am, tapi qul na'am. Kemudian sabbihu, ha dulu baru ha. La tuzighu quluba faltaqam. Itu seperti itu bait-baitnya. Kita coba lihat di dalam syarahnya. Al-lamu harfun mustafilun. Jadi lam itu adalah huruf yang istifal, huruf yang menurunkan lidah belakang, istifal. Walakinnahu yufakhamu, akan tetapi silam itu ditebalkan fi ba'dil ahwal, pada beberapa kondisi. Wa yuraqqaqu, dan ditipiskan fi ba'diha, pada sebahagian kondisi yang lain. Wasanufassilu dzalika, dan kita akan merinci hal tersebut fi ma ya'ti, sebagaimana berikut ini insyaallah taala. Rinciannya seperti apa nih? Halatu tafkhimi lam lafzil jalalati, kondisi tebalnya lam pada lafaz jalalah, lafzul jalalah. Ya. Yang pertama, tufakhamu, ditebalkan lamu lafzil jalalati, lamnya lafaz jalalah fi halatin, pada beberapa keadaan, wahia, yaitu tes. Masih suara masih bagus ya, tes. Yang pertama, ditebalkannya idza ata qablaha maftuhun, ya, lafaz jalalah kalau datang sebelumnya itu huruf yang difathahkan, seperti qalallahu, qul huwallahu.
Dan jangan mengumpulkan dua bibir, jangan wow, Allah, Allah. Jangan dikumpulkan dua bibir, nanti dihitung ada wawunya. Tapi bibirnya jangan dimonyongkan. Allah, 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 Allah. Jadi menebalkan dengan lidah, mengangkat lidah dari belakang ke depan, semua diangkat ke atas. Qalallah, qalallahu, huwallah. Yang kedua, idza ata qablaha matmumun, kalau datang sebelumnya dhammah, seperti abdullahi, abdullahi. Allah tebal karena dalnya dhammah. Begitu juga kadzalika, seperti itu juga dia ditebalkan. Idza zada, apabila ada tambahan ala lafzil jalalati, terhadap lafaz jalalah, apa yang ada tambahannya, mimun musyaddadatun, mim yang bertasydid, ya, wasubiqa bi fathin, dan didahului dengan fathah, wa hadza fi mawdhi'in nida, ini pada tempat nida ketika memanggil, ya, awid doa ataupun berdoa. Jadi Allah, kadang-kadang lafaz hak Allah, haknya dibuang, diganti dengan mim di awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, afwan, maaf. Ya Allah, afwan. Ya Allah, ya Allah. Nah, ya-nya dibuang, diganti dengan mim. Maksudnya gitu. Allahumma. Gitu. Jadi mim itu mengganti ya, wahai. Allahumma sama dengan ya Allah. Gitu. Nah, pada ungkapan Allahumma, kalau sebelumnya fathah, maka dia tebal. Misalnya apa? Misalnya sebelumnya fathah. Allahumma itu, Allah itu sendiri fathah, hamzah wasal. Allahumma fathah. Tapi kalau sebelumnya kasrah, dia tipis. Qulillahumma malik, Qulillahumma, bis gitu ya. Jadi sebelumnya fathah, Allahumma, dia tebal. Jadi ada 3 kondisi menebalkan lafaz Allah. Sekarang lafaz tipis itu kalau lafaz Allahumma la turaqqaqu, tidak ditipiskan. Lamu lafzil jalalati, lamnya lafaz jalalah. Wala kalimati Allahumma, dan tidak juga kalimat Allahumma, illa fi halatin wahidatin, kecuali pada satu kondisi, yaitu ayyatiya qablahuma, yaitu datang sebelum lafaz Allah ataupun Allahumma maksurun, huruf yang dikasrahkan, seperti bismillahi, qulillahumma, menjadi tipis gitu. Sudah selesai permasalahan lam. Tanbihat, peringatan. Wa yunabbihun nazimu, dan memberi peringatan nazim, ala annal isti'la, kepada bahwasannya huruf isti'la itu hakun, adalah hak huruf. Sifat isti'la itu hak terhadap huruf gitu. Jadi sifat isti'la itu adalah haknya huruf. Seperti isti'la itu kan mengangkat lidah belakang. Seperti kha, khi, khu, itu haknya huruf, artinya senantiasa ada pada huruf tersebut. Wa mustahaqqahu, dan mustahaknya huruf adalah tafhimu al-harfil musta'li, menebalkan huruf yang isti'la gitu. Jadi yang disebut hak huruf itu adalah sifat yang selalu menyertai, disebut hak huruf. Kalau mustahak adalah sifat yang menjadi akibat dari hak itu. Sifat hak huruf itu adalah isti'la. Mustahaknya adalah akibat dari isti'la, adalah tafkhim. Nah, gitu.
Kemudian waksuso, ungkapan waksuso, maksudnya anna sifatal iqbaqi aqwa, bahwa sifat iqbaq itu lebih kuat min sifatil isti'la, dari sifatnya isti'la. Thumma daraba mithalan, kemudian beliau memberikan contoh untuk lil musta'li, untuk huruf yang isti'la, ghairil mutbaqi, yang bukan itbaq, wa huwa qala. Qala isti'la tapi tidak itbaq. Wal musta'lil mutbaq, ada juga isti'la tapi itbaq, seperti al-'asa, seperti mislu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah, fa'alqa 'asah, itu contohnya seperti itu. Tsumma bayyana, kemudian tsumma nabbaha, kemudian memberikan peringatan, nabi, ala bayanil itbaq, peringatan terhadap penjelasan sifat itbaq fil kalimataini al-atiyaini, pada dua kata berikut, ya. Memberi peringatan terhadap menjelaskan sifat itbaq, menjelaskan itu mengucapkan dengan jelas, maksudnya sifat itbaq pada dua kata berikut, pada ahabtu, itu maksudnya atbiq, itbaqkan al makhraja, makhraj, ala ta'in, kepada ta. Kemudian waftahu, dan iftahkan, ya, infitahkan ala ta'in, kepada huruf ta. Wa yakunul bad'u bi ta wal intiha bi ta. Jadi permulaannya dengan ta, akhirnya dengan ta. Ahautu. Kadzalika basauta. Jadi tebalkan dulu ta-nya, kemudian ke ta. Juga farrattum, ta dan ta-nya, perjelas dulu, baru masuk ke ta. Itu tentang beberapa tanbihat, beberapa catatan, ya, tentang huruf itbaq yang harus, huruf isti'la dan itbaq yang harus dimunculkan ketika mengucapkan. Kemudian berikutnya, hukmu kalimati nakhluqukum bil mursalat, pada surat Mursalat. Nah, bagaimana sekarang nakhluqukum yang ada di dalam nas di situ? Qala, kemudian berkata Imam Jazari, wal khulfu, dan perkhilafan di pada kata nakhluqukum waqa, terjadi. Jadi pada ayat Mursalat, alam nakhluqukum min ma'in mahin, pada ayat tersebut itu dikhilafkan baina idghamiha wa idghaman mahdhon, di antara idgham murni dan idgham idgham nakis, ya. Kita lihat di sini. Izharu sifat al-isti'la warada min tariqi Makki ibni Abi Talib fi at-Tabsirah wa ibni Mihran fi al-Ghayah, wa huma laysa min turuq al-mu'tamadah lil hafsin. Memunculkan sifat isti'la, itu qafnya diisti'lakan, nakhluqukum, itu ada pada tariq Makki bin Abi Talib. Jalannya jalan Makki, tariqahnya Makki bin Abi Talib pada kitab At-Tafsirah. Juga Ibni Mihran pada kitab Al-Ghayah. Nah, dua-duanya bukan min turuqil mu'tamadah li hafsin. Nah, dua-duanya bukan termasuk tariq yang bukan termasuk tariqah yang menjadi bagian dari hafs, gitu.
Wasahih dan yang sahih antudgimaha idghaman mahdhan. Idgham mahdhan. Ay yubdala harful qaf kafan. Artinya idgham mahad itu qaf itu jadi kaf murni. Sudah tidak dibaca qaf. Nakhluqukum jadi kaf. Nakhluqukum. Nah, kemudian tema tudgham. Kemudian idghamkan kafnya yang pertama kepada kaf yang kedua. Ya, fatakuna nikafan wahidan musyaddadah. Maka jadi satu kaf yang bertasdid. Nakhluqukum. Kaf. Ya. Itu ya. Dimana annahu laysa li hafsin illa al-idgham al-kamil kama nassu alaihi al-muhaqqiqun. Jadi kalau kita yang hafs itu cuma ada pakai idgham kamil. Nakhluqukum, masukkan ke kaf semuanya. Kafnya diganti jadi kaf. Gitu. Kemudian beliau juga menjelaskan, memberikan tanbih untuk mengidharkan, menampakkan huruf-huruf yang disukunkan pada kata-kata berikut. Wahris ala sukun, itu baitnya. Lam pada ja'alna, jangan ja'alana. Nun pada an'amta, dan an'am gitu. Ghain pada ghairil maghdubi. Lam pada bolalna dan bolalana. Dijelaskan sukunnya. Kemudian beliau juga menyebutkan wakhalis infitah. Kemudian murnikan sifat infitah pada kata mahdhuran. Asa khaufashtibahihi, khawatir serupa dia itu dengan mahdhuran asa. Itu seperti itu. Kemudian wara'i syiddatan bikafin wabita, kemudian jaga sifat syiddah pada huruf kaf dan ta, seperti syirkikum wa tatawaffa fitnata. Ai ihtamma bi bayani sifat syiddah. Maksudnya betul-betul perhatikan sifat syiddah itu. Li'annaka idza bayyantaha hasala laka inzi'ajun yutakhallasu minhu bil hams. Ya. Kalau misalnya dibaca dengan jelas sifat syidahnya, nanti kita akan terlepas dari hams. Annahu yaqul la yashghulka al-ityan bil hamsi an kamali qira'ati syiddah li'annahu bi ihkami syiddah yatil hams bi tabi'ati. Bi ihkami syiddah yatil hams bi tabi'ati. Kira-kira seperti itu. Jadi kaf dan ta itu sifat syiddahnya dijaga, nanti hams itu nanti akan keluar juga gitu, katanya begitu. Kemudian berikutnya, sebelumnya ada yang mungkin ingin menambahkan, silahkan. Nah, kemudian kita berpindah kepada hukum mutamathilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Qala Nazim rahimahullah ta'ala wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adgim ka qurrabi wa balla wa abin fi yawmi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzil quluba faltaqab. Pertama, al-mutamathilan. Apa mutamathilan? Ta'rifuhuma, definisi mutamathilan adalah al-harfanil ladhani ittahada fil ismi wal rasm. Jadi dua huruf yang sama persis namanya dan penulisannya. Seperti dua ba.
Mithaluhuma, contohnya al-ba'an, dua ba seperti idrib bi'asaka, idrib bi'asak, ba ketemu ba. Atau waqad dakhalu, waqad dakhalu, dal ketemu dal. Hukumnya bagaimana? Hukumnya al-idgham, idgham apabila idza sakana al-harful awwal, kalau huruf pertamanya sukun, wa taharrakat tsani, dan huruf keduanya berharokat. Ini dinamakan sebagai idgham shogir. Shogir itu ya huruf pertamanya sukun, huruf kedua berharokat. Qad dakhalu idrib bi'asat. Itu seperti itu. Itu diidghamkan hukumnya. Tetapi ada pengecualian. Wa yamtani'u idghamul mutamathilain. Tapi terlarang ya, mengidghamkan mutamathilain fil halatil atiyah, pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, idza kana al-harful awwal harfun mad. Memang mutamathilan itu dua huruf yang sama persis bertemu. Ya, tapi masalahnya huruf yang satu huruf mad, huruf yang satu bukan huruf mad. Nah, itu maka jangan diidgham. Wahuna, nah dalam kasus ini yakunu hukmuhu al-izhar, maka hukumnya itu adalah izhar. Itu qaulihi ta'ala qalu wa hum, sama-sama waw, tapi waw yang pertama waw mad yang dijauh makhrajnya, yang kedua waw syafatain. Maka jangan diidghamkan, tapi diizharkan. Qalu wa hum fi yaumin, gitu. Jadi pengecualian pada mutamathilain kalau yang pertama huruf mad, yang keduanya bukan, maka jangan diidghamkan tapi diizharkan. Yang kedua, diizharkan tidak diidghamkan idza taharrakal harfanil awal wa tsani. Kalau huruf pertama dan kedua dua-duanya memang berharokat. Dua-duanya berharokat. Ya. Wa yakunu hukmuhu al-izharu aidan. Al-izharu aidan. Maka hukumnya izhar juga indal Imam Hafs. Hafs, kata Imam Hafs. Seperti firman Allah, Ar-Rahimi Malik. Ar-Rahimi Malik. Kecuali riwayat yang lain, dia membaca Ar-Rahim Malik. Tapi kalau Hafs kita yang biasa kita baca Ar-Rahimi Malik. Gitu. Ini dinamakan sebagai mutamathilan kabir. Kabir itu dua-duanya berharokat. Izhar juga. Yang ketiga, idza taharrakal harful awal wa sakanat tsani. Kalau huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, maka izhar juga dibacanya. Seperti tatra, tatra, nansakh, nansakh. Itu dibaca dengan izhar. Si nunnya itu dibaca dengan izhar. Yang pertama mutamathilan. Yang kedua mutajanisan. Dua huruf yang sebelahan. Ittahada makhrajan. Makhrajnya sama. Seperti za, ta, ta, za. Abatata dengan za, itu makhrajnya kan sama. Tapi sifat beda. Wakhtalafa, tapi keduanya berbeda fi ba'dis sifat, pada sebagian sifatnya. Seperti jim, shin, ya, itu satu makhraj di tengah lidah. Jadi kan sifatnya beda. Sin, so, za, za. Itu satu makhraj, tapi sifatnya beda. Maka bagaimana kalau bertemu dua huruf yang satu makhraj tapi beda sifat, beda sebagian sifat? Wala yudghamu, maka tidak diidghamkan
minhuma dari kedua huruf itu inda hafsin menurut Imam Hafs illa makana dimnul ahwal al-atiyah atau makana dimnul ahwal al-atiyah, kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini. Jadi tidak boleh diidghamkan untuk mutajanisan kecuali dalam kasus-kasus berikut ini dia diidghamkan. Yang pertama ba ketemu mim, ba ma satu makhraj di bibir, satukan bir, ba ma satu makhraj tapi beda sifat, sebagian sifatnya beda. Nah, harusnya kan jangan diidgham. Tapi ini pengecualian. Pengecualiannya ba ketemu mim pada contoh irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Jadi bukan irkam ma'ana. Irkam. Yang kedua, tak dengan po, satu makhraj. Tak, po, ujung lidah. Ketemu dengan pangkal gigi seri atas, belakangnya. Po, tak. Harusnya tidak diidgham, tapi ini pengecualian. Tak ketemu po, jadinya diidgham. Wa qala ta'ifah. Yang ketiga, tak dengan dal, satu makhraj. Tak, da, po, satu makhraj. Dia diidgham. Asqalad da'awa ujibat da'watukuma. Diidghamkan. Yang keempat, tak dengan za. Tak dengan za, satu makhraj, beda sebagian sifatnya. Idgham pada kasus ini yalhazalik. Kemudian dal dengan ta, ini diidgham juga seperti tawa'attum, bukan tawa'attum, langsung idgham ke ta. Qad tabayyan. Kemudian zal dengan ra. Bukan ra gitu. Jadi tidak ra dulu terus ra, tapi masukkan ke ra semuanya. Idzalamu, idzalaltum, masukkan idgham. Jadi hukumnya adalah al-idgham fil ahwalis sabiqah. Idgham pada kondisi-kondisi yang 6 ini. Bisyarti ayyakunal awwalu minal mutajanisaini sakinan, dengan syarat huruf yang mutajanisain yang 6 ini adalah yang pertamanya sukun, wasani mutaharrikan, huruf keduanya berharokat. Kemudian wal izharu fi ma'ada dzalika, selain 6 kondisi ini pada mutajanisin itu diizharkan gitu. Gitu ya. Tanbih. Qad khalafa al-Imam Ibnu Jazari madhhabahu fi qawlihi adgim ka qur rabbi haitsu innahu qurbahu mithana lil mutajannid. Ini Imam Ibnu Jazari ini beliau sedikit ngegeser dari mazhab beliau sendiri pada ungkapan beliau adghim ka qur rabbi. Kalau kata Imam Ibnu Jazari kan lam sama ra beda makhraj. Lam, nun, ra beda makhraj. Nun itu di paling depan ujung lidah, ketemu ke gusi paling depan. Nah, jadi di atas tak gitu, naik dikit ada nun. Nah, belakang sedikit la, belakang sedikit ra. Tiga makhraj yang berbeda, kata Imam Ibnu Jazari. Tapi ulama lain yang mengatakan itu satu makhraj.
lam, nun, ra, satu makhraj. Jadi di sini Imam Ibnu Jazari ngegeser sedikit dari madhab beliau. Beliau mengatakan adgim, idgomkan. Ya. Ini beliau sedang bicara tentang mutajanisain. Mutajanisain itu kan sama makhrajnya, tapi beda pada sebagian sifat. Beliau mencontohkan qurrabbi. Seolah-olah beliau bilang lam dan ro itu kalau gitu sama makhrajnya. Gitu. Jadi idgomkan qurrabbi. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi beliau sedikit menyimpang dari madhab beliau, menyalahi madhab beliau. Nah sekarang yang berikutnya mutakariban. Mutakariban itu adalah dua huruf yang dekat makhraj dan sifat. Seperti, nah ini mutakariban masuknya gitu. Nah, kalau misalnya berpendapat bahwa nun lam ro itu beda makhraj, berarti dihitungnya mutakariban. Seperti pensyarah sebutkan di sini, qurrabbi, barrafa'ah, barrafa'ah, lam sama ro. Itu makhrajnya dekat. Hukumnya idgham. Pada kondisi lam sama ro seperti kasus ini, qurrabbi, barrafa'ahu. Tapi tidak sebaliknya. Bukan ro ketemu lam, tapi lam ketemu ro. Yang kedua, qaf sama kaf, idgham. Nakhluk, masukkan ke kaf, qafnya sudah hilang. Nakhlukum. Ya, pada surat Al-Mursalat. Idgham. Ya. Walaupun ada perkhilafan, tapi pensyarah mengatakan yang tahqiq itu yang lebih, yang diambil pendapatnya adalah kafnya itu murni, qafnya sudah pindah ke ganti ke kaf sudah. Itu. Kama nabbahan nazimu ala idhari ba'dil huruf al-mutaqarribah. Sebagaimana juga Imam Ibnu Jazari memberikan catatan mengenai harus menampakkan sebagian huruf yang mutaqarribah, yang berdekatannya. Mimma yaktsuru fihi khata, dari ini adalah contoh dari sebagian contoh-contoh yang di situ banyak orang tersalah. Misalnya wa min dzalika allam 'inda nun fi qoulihi ta'ala qul na'am. Gitu. Wa idharul ha ma'al ha sabbihhu, sabbihhu. Kemudian idharul ghain 'inda al-qaf. Ghain dimunculkan, dinampakkan berhadapan dengan qaf. La tuzighu, bukan tuzighu, tuzighu. Dan mengizharkan lam fi'il mutlak. Jadi lam fi'il juga harus secara mutlak dalam kondisi apapun harus dibaca dengan jelas. Seperti faltaqamhul hut. Faltaqam. Nah, seperti itu syarahan dari beliau. Allahu a'lam bishawab. Ada tambahan barangkali, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Yang idgham mutajanisan yang tak dengan dal itu, Ustaz? Nah, itu uji bada'wat itu ada dal dengan ta, tapi huruf-huruf yang lain apa dibalik ini enggak? Misalkan huruf apa tadi itu? Dal dengan da dengan sa gitu. Ada nggak yang begitu Pak Ustaz di dalam Al-Quran? Ya, jadi ada seperti abad tum, itu dal ketemu ta. Aslinya kan abad
tum, itu diidghamkan ke huruf ta. Jadi dalnya sudah tidak dibaca. Wala ana abidum ma'abattum. Gitu. Di sebaliknya. Kalau ini juga sama. Atqalad da'wa, tak ketemu dal. Kalau abattum, dal ketemu tak. Seperti itu. Kalau yang da dulu baru ta, yang kayak yang has dalika, Yalhaz dzalika. Kalau za dulu ketemu da ta. dulu. Seperti apa ya? Kurang Apa tahu yang ya. Harus dicari dulu barangkali. Kebalikan ya, za dulu terus ta gitu. ya Nanti coba perlu dicari apakah ada atau tidak. Jadi ini menyebutkan contoh-contoh yang contoh-contoh yang ada saja di dalam Al-Quran. Nah selain ini nampaknya tidak ada juga sih gitu ya. kebalikannya. Kalau nah ini yang dal ketemu tak ada di sini. Tawa'attum qad tabayyan abattum itu ada. Jadi nampaknya tidak ada kalau kebalikannya. Hanya ta dengan saja ya mungkin Ustaz ya. Tak dengan dal itu ada kebalikan. Kalau tak abatasa tak dengan dal mungkin perlu dicari gitu apakah ada atau tidak. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Baik. Ustaz boleh bertanya? Mangga. Saya suka kesusahan kalau ada jim sama zai. Jimnya di sukun, jadi suka masuk ke harusnya mantul, jadi suka masuk ke jai jadinya. Cuma contohnya belum ketemu. Tadi siang baca, tapi belum ketemu sekarang. Misalnya tujzauna itu ya. Iya. Jadi jimnya dulu kita untuk melatih tuje baru za za. Itu lambat begitu. Jadi kemudian dibikin lebih cepat tujza gitu. Tujza. Nah, itu. Coba coba Ibu. Ini dulu. Tujza gitu. Nah gitu. Tujza. Nah gitu. Tujza. Nah itu. Jadi yang perlu dilatih supaya lebih lancar gitu. Seperti itu. Iya. Kurang latihan mungkin Ustaz. Jadi itu kalau nemu tuh jadi aduh, ini kok jadi masuk ke zai gitu. Jadi kalau pas nemu itu berhenti dulu, dipelankan sehingga betul bacanya. Jadi kadang-kadang kan pas kita lagi maju nih, pas lewat itu, kok saya bacanya gini ya? Nah, kita kan ada kesadaran begitu. Jangan dilanjut, tapi ulang lagi sampai betul baru lanjut. Gitu. Oh gitu. Iya. Syukron Ustaz. Afwan. Ada lagi mungkin tambahan? Jadi kalau huruf yang mutaqaribain itu Ustaz, itu kan mutaqaribain ya Ustaz. Dia diizharkan ya Ustaz bacanya. Kalau yang mutaqariban itu diidghamkan pada beberapa kondisi. Seperti ini, diidghamkan pada lam ketemu ra. Rabbi, bukan kul, tapi Rabbi. Juga pada nakhlukum, qafnya diganti ke kaf. Jadi sudah nakhlukum, sudah kaf. Gitu. Maksud saya bukan mutaqaribain. Ada? Maksud saya jim sama za tadi kan berjauhan ya, bukan berdekatan ya. Jim dengan zai tadi. Iya. Kan Jim kalau jim kan di tengah lidah. Aha. Kalau zai itu
sama dengan ini ya, tetanggaan dengan Ujung. ya. Ujung lidah. Ya, ujung Iya. lidah ke gigi seri bawah. 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 Gigi seri bawah. Itu Ya, jadi mutakarriban. membacanya pasti izhar, maksudnya jimnya dipantulkan kelihatan, jadi nggak bisa masuk ke dalam zai ya Ustaz. Betul. Jadi mutakarriban semuanya izhar, diidghamkan hanya pada kasus qurrabi. Oh, cuma dua itu aja ya Ustaz. Sama nakhluqkum itu dua itu. Itu betul mutakarriban. Iya, Jadi iya. tujiza gitu. Iya Ustaz, jazakillah. Jazakallah. Assalamualaikum. Ada lagi mungkin tambahan? Boleh satu lagi Ustaz. Mangga. Yang alasannya ini Ustaz, dalam Quran tuh dunia itu kan nun mati menghadapi ya tuh belum, tapi bacanya itu idhar. Alasannya gimana Ustaz? Satu kata ya Ustaz. Jadi kata nun mati atau tanwin ketemu salah satu dari yanmu di idgham. Idgham seperti may ya'mal atau miwara. Nah, itu idgham tapi syaratnya harus dalam dua kata. Idgham. Kalau dalam satu kata tidak boleh diidghamkan. Izhar. Izhar. Kenapa? Supaya tidak merusak makna. Jadi orang tidak bingung gitu, maksudnya ini kata ini maksudnya apa gitu. Contoh seperti tadi may ya'mal, ini misalnya may mau. ini kan dalam dua kata, man barang siapa, ya'mal yang dia beramal. Ini sudah memenuhi syarat nun mati ketemu ya dan dia digunakan dua harakat. Idgham digunakan karena dia ada dalam dua kata. May ya'mal. Adapun min wara gitu. Wara. Nah, dalam dua kata syarat. Kalau dalam satu kata seperti ungkapan dunia. Ya, ataupun sinwan ataupun qinwan. Enggak banyak ya Ustaz ya, cuma banyak. 4 sama bunyan. 4. Itu dibaca izhar. Kenapa? Karena dalam satu kata. Kalau digunakan di idgham digunakan nanti menjadi maknanya jadi kurang jelas gitu. Bacaan dan maknanya kurang jelas. Dui ya orang itu apa gitu maksudnya. Itu seperti itu. Jadi alasannya kalau idgham itu dia harus dua kata untuk melebur, tapi kalau satu kata dia tidak boleh. Syarat idgham itu harus dua kata aja Ustaz ya. Ya, untuk idgham diguna dua kata. Iya. Seperti itu, Kang. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Iya. Ada lagi tambahan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mohon maaf, ini beberapa kali absen. Insyaallah mudah-mudahan ke depannya bisa istiqomah sampai selesai. Sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz. Baik, Ustaz.